Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita masih membahas mengenai pemberontakan-pemberontakan yang mengancam integrasi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Hari ini kita akan membahas mengenai pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Nah, di sini ada beberapa foto. Yang pertama nih, yang di paling sebelah kanan ini adalah pemimpin dari gerakan APRA, yaitu Raymond Westerling. Dan di foto-foto lainnya ini merupakan keadaan pada masa pemberontakan APRA di Indonesia. Sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita lanjutkan. Yang belum siap, coba didekatkan buku catatan, LKS, maupun alat tulisnya ya. Oke, yang pertama, di mana sih APRA ini terjadi, Angkatan Perang Ratu Adil? Kalau kalian tahu, boleh kalian ikut menjawabnya ya. APRA terjadi di daerah Pasundan. Nah, karena waktu dulu Indonesia masih menjadi bagian dari waktu itu Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat, di mana pasti yang namanya serikat itu punya negara bagian. Nah, negara Pasundan ini merupakan negara bagian dari RIS. Dan harus kita tahu, RIS ini, Republik Indonesia Serikat, bertahan dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sekarang, siapa sih orang-orang atau organisasi, misalnya tentara, yang terlibat dalam pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil? Nah, yang pertama adalah Raymond Westerling. Dia ini tadi ya pemimpin dari APRA. Yang kedua adalah Sultan Hamid II. Nah, beliau ini yang membantu APRA maupun Raymond Westerling dalam melakukan pemberontakan. Yang ketiga ada APRA-nya sendiri, tentaranya sendiri. Dan yang keempat adalah APRI, tentaranya Republik Indonesia Serikat, gitu ya. Terus, mengapa sih APRA bisa terjadi? Berarti berkaitan dengan latar belakang. Yang pertama adalah profederasi, karena waktu itu banyak orang, jadi tuh di Indonesia kayak terbagi menjadi dua kubu gitu loh. Ada yang ingin kembali jadi negara republik, tapi ada juga orang-orang yang profederasi ini tetap menginginkan Indonesia jadi negara serikat. Kenapa? Karena berdasarkan kepentingan. Kan tadinya negara Pasundan ya, kalau tiba-tiba negara Pasundan berubah jadi Provinsi Jawa Barat, otomatis banyak pemangku kepentingan yang kehilangan jabatannya. Itu ya salah satunya. Terus berikutnya adanya kepentingan kolonialisme Belanda. Tentunya selain di bidang ekonomi, tentu juga Belanda masih tetap ingin menguasai Indonesia. Belanda tetap tidak mau menyerah. Selanjutnya yaitu penolakan berdirinya Angkatan Perang Pasundan. Jadi di APRA ini, di negara Pasundan, akan mendirikan angkatan perangnya, yaitu Angkatan Perang Pasundan, namun ditolak oleh pemerintah pusat. Nah, hal itulah menimbulkan pergejolakan. Nah, yang pertama Bu Eka buatkan timeline tanggal-tanggalnya ya. Yang pertama kejadiannya tanggal 15 Januari 1949. Berdirinya APRA. Nah, APRA ini, Angkatan Perang Ratu Adil, berdiri di mana anggota dari APRA ini kebanyakan adalah para prajurit KNIL ataupun KL di masa kolonialisme Belanda. Nah, dia dipimpin oleh Raymond Westerling berdasarkan ramalan Jayabaya. Jadi gini,
Masih inget gak sih di pelajaran sejarah Indonesia waktu kelas 10 ada raja zaman Hindu-Buddha namanya Jayabaya. Nah, Jayabaya ini terkenal akan ramalannya. Nah, salah satu ramalannya ini mengenai Ratu Adil. Jadi, katanya akan ada orang keturunan Turki. Nah, keturunan Turki dikatakan sebagai orang yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Nah, orang-orang di Pasundan ini kan percaya terhadap ramalan Jayabaya. Kebetulan Raymond Westerling ini adalah orang keturunan Turki. Jadi dianggap bahwa si Raymond Westerling ini adalah Ratu Adil yang diramalkan oleh Jayabaya. Gitu ya. Timeline berikutnya 1 tahun kemudian 23 Januari 1950. Di sini si Apra ini melakukan pemberontakan, yaitu melakukan kudeta di Bandung. Jadi kudeta di Bandung ini si Raymond Westerling menggerakkan pasukan Apra yang banyak orangnya ratusan orang untuk menyerang kota Bandung. Kemudian si Westerling dan anak buahnya ini dia menembak TNI yang mereka temui kayak gitu sehingga mereka berhasil menyerang markas staf divisi Siliwangi Bandung dan juga berhasil mendudukinya setelah membunuh hampir seluruh prajurit yang berjaga. Seperti itu ya. Nah, tapi selain di Bandung, mereka juga pada tanggal 24 Januari 1950, Apra ini melakukan kudeta di Jakarta, kayak gitu. Jadi mereka ini merencanakan menyerang dan membunuh beberapa menteri. Salah satunya itu adalah Menteri Pertahanan yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Namun rencana ini tidak berhasil ya, tidak terrealisasikan karena tercium oleh aparat intelijen, jadi berhasil dicegah. Nah, selanjutnya upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menumpas pemberontakan dari Apra ini. Salah satunya yaitu melalui perundingan antara Perdana Menteri RIS maupun dengan Komisaris Tinggi Belanda mengenai gerakan Apra ini. Namun tidak berhasil untuk mencegah Apra menghentikan gerakannya, pemberontakannya gitu. Bahkan gerakannya ini malah semakin meluas. Selain upaya perdamaian, juga dilakukan pula operasi militer untuk menumpas gerakan Apra yang dilakukan oleh APRIS. Jadi APRIS melakukan operasi militer. Nah, kemudian dari operasi militer pun dilakukan di Jakarta dan berhasil. Tadi ya ini perundingan dan operasi militer. Nah, dari operasi militer ini maka pada tanggal 4 April 1950 Sultan Hamid II berhasil ditangkap dan Raymond Westerling berhasil melarikan diri dengan menggunakan pesawat Catalina ke Singapura. Jadi dengan begitu berakhirlah pemberontakan Apra di Indonesia. Gimana? Sudah mengerti mengenai pemberontakan Apra? Kalau sudah, sekian pembahasan materi hari ini. Semoga kalian mendapatkan pengetahuan yang baru. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.